Shalom saudara, adalah suatu hal penting yang kita perlu perhatikan di zaman ini adalah ketika kita menghadapi keadaan yang Tuhan izinkan dengan orang-orang yang mengabaikan Allah. Dan ini bisa meracuni kehidupan kita. Kita ingin tahu ciri-ciri apa seperti mereka, sehingga kita pun tidak larut atau tidak tercemar, bahkan tidak terpengaruh atau berubah gaya hidup kita seperti halnya mereka. Bapak Ibu sekalian, yang utama di dalam kehidupan ini adalah satu hal yang penting adalah lidah, lidah yang menghanguskan. Kecil tapi berbahaya. Yakobus 3 ayat 5 mengatakan demikian juga lidah walaupun suatu anggota kecil dari tubuh namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api ia dapat membakar hutan yang besar. Bapak Ibu sekalian, nah di sini dikatakan dalam Yakobus 3 ayat 9 dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Itu pentingnya lidah. Di dalam Yakobus 3 ayat 5 kecil tapi bisa membuat huru-hara yang luar biasa. Dan kita akan membahas dalam hal ini bahwa ciri-ciri orang mengabaikan Allah adalah ucapannya. Kita melihat dari ucapannya atau lidahnya. Lalu bagaimana tanggapan atau melihat Allah terhadap hal ini? Tentunya saya kembali selalu bertanya hanya kepada Allah saja. Dan karena dia adalah sumber kebenaran. Dari mana? Dari membaca firman-Nya. Firman Allah berkata demikian dalam Roma 1 ayat 28. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran yang terkutuk sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan ini bagi saya cukup mengejutkan ketika memang ada orang-orang yang tidak mengakui Allah atau mengabaikan Allah. Ternyata Allah menyerahkan mereka terhadap keinginannya masing-masing. Jadi bukannya makin baik tapi makin bertambah-tambah kekacauannya Bapak Ibu sekalian. Bukannya Allah tidak peduli tetapi Allah sudah memberikan batasannya pada mereka tapi mereka masih melakukan apa yang tidak berkenan di hadapannya. Kita lihat juga bagaimana Tuhan di dalam perjanjian lama, Keluaran 9:12, tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa. Firaun mengeraskan hati oleh karena Tuhan membiarkan Firaun melawan apa yang dikatakan oleh Musa dan Harun. Karena Musa dan Harun menyatakan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita bertemu dengan orang seperti ini, ternyata kehidupannya bukannya mereka bertambah baik, tapi malah bertambah-tambah kekacauannya. Kalian. Kalau kita lihat dalam kejadian keseharian, sering kita melihat orang yang sebenarnya mengerti firman Tuhan, tetapi kehidupannya atau perkataan jauh dari firman Tuhan itu sendiri. Di mana pada akhirnya mengalami perseteruan, kegaduhan, perpecahan, dan banyak hal yang negatif lainnya. Inilah yang harus menjadi kewaspadaan kita untuk tidak terpengaruh dengan mereka. Kita harus bisa menjaga diri daripada mereka. Hingga kita bisa tetap setia menjaga kesucian pikiran dan hati kita. Bukan sebaliknya kita menjadi emosi dan menambah kekacauan kehidupan kita. Seringkali kita terjebak Bapak-Bapak sekalian. Saya pun sebagai seorang pendeta kadang-kadang mempunyai sikap seperti itu. Tetapi Roh Kudus mengingatkan bukan itu yang harus dilakukan. Kita tetap harus menjaga konsistensi kita di dalam kesucian dan kekudusan. Tetapi bagaimana kita melihat ciri-ciri orang seperti ini yang mengabaikan Allah? Yang pertama, tidak ada kepuasan. Roma 1 ayat 29 penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Gak pernah puas Bapak-Bapak sekalian. Hidupannya dipenuhi dengan ketidakbenaran yang secara prinsip menjauhkan dirinya dan orang lain. Sifat damai yang seharusnya menjaga diri sendiri dan hubungan dengan orang lain. Gak ada damai. Bergolak terus Bapak-Bapak sekalian. Ya maaf saja. Tapi memang ada orang-orang yang kita temui seperti itu. Tahu firman, tapi mengabaikan Allah. Allah membiarkan dan mengeraskan hati mereka, Bapak Ibu sekalian. Itu yang pertama, tidak ada kepuasan. Dan hati-hatilah,
Kita pun jangan sampai seperti itu Bapak sekalian. Kita bisa mengatakan orang lain bahwasanya kutu di seberang laut kelihatan tapi balok di pelupuk mata nggak kelihatan. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati ya Bapak Ibu sekalian. Yang kedua adalah hilangnya rasa hormat. Roma 1 ayat 30, mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua. Mengerikan Bapak Ibu sekalian. Ciri kedua adalah hilangnya rasa hormat kepada Allah secara terbuka dalam ucapan dan tindakan. Kepada orang tua dengan tidak mendengarkan dan mentaati. Dan kepada orang lain di mana sifat kerendahan hati sudah tidak ada lagi Bapak Ibu sekalian. Merasa dirinya paling benar dalam segala hal, di setiap kesempatan waktu dirinya ditempatkan sebagai yang paling benar sendiri. Bapak Ibu sekalian, hilangnya rasa hormat bahwa orang ini yang mengabaikan Allah itu merasa dirinya paling hebat. Nomor satu, gak ada yang mengalahkan. Pokoknya apapun juga dirinya sendiri. Nah, disitulah kita mulai bisa memahami bahwa orang ini tahu firman tapi mengabaikan Allah. Mengabaikan firman, ya, tidak melakukannya Bapak Ibu sekalian. Kita pun juga harus berhati-hati untuk tidak melakukan seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Dan yang ketiga adalah bertindak masa bodoh. Roma 1 ayat 31, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal balas kasihan. Kita ini dikarunia akal budi untuk mengenal pikiran arah yang benar sebagai kelanjutan dari sikap kerohanian kita yang diperbaharui. Akal budi ini akan memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan hal-hal mana yang baik dan benar sesuai firman Tuhan. Tidak lagi mendasarkan pola berpikir oleh kemampuan diri sendiri atau dipengaruhi oleh pikiran orang lain, melainkan hanya berdasarkan pertimbangan yang berasal dari diri Allah sendiri. Bapak Ibu sekalian, bertindak masa bodoh, cuek banget deh. Mau mengatakan Allah itu nggak ada lah, nggak penting lah Allah gitu. Atau juga Allah nggak tahu ini gitu ya Bapak Ibu sekalian. Bertindak masa bodoh lah, roboh, ya. Tidak setia, tidak penyayang. Siapa? Bapak Ibu sekalian, tidak setia pada pasangannya, tidak setia kepada pekerjaannya, tidak setia kepada profesinya, Bapak Ibu sekalian, mencari untung sendiri, banyak hal, Bapak Ibu sekalian. Mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Kita tentunya dalam pergaulan akan menemui orang-orang yang hidupnya menyimpang dari Allah, seperti halnya sikap yang mereka tampilkan seperti ulasan tadi. Sulit bagi kita untuk berargumentasi dengan mereka karena mereka sudah keras hatinya, tetapi terkadang Tuhan izinkan kita bertemu dengan mereka. Oleh sebab itu hanya kuasa Allah yang menolong kita dan kita meminta tuntunan dari Roh Kudus untuk menjaga ketika tidak berhadapan terlalu sering dengan mereka. Tampilkan pembicaraan apa adanya dan diperkuat dengan fakta-fakta atau bukti yang tidak dapat dibantah. Kalau kita ketemu mereka ya kita berdoa, dan kalau apapun yang mau dibicarakan kita harus lebih siap supaya mereka jangan membual ya, menuduh ya kan, bahkan memfitnah. Kita punya data-data yang cukup. Yakin dan percayalah kita sendiri dan Tuhan pasti melindungi kita. Bahwa kita tidak sendiri. Dan Tuhan pasti melindungi kita dan memberikan kita jalan keluar. Di sisi lain kita harus belajar untuk tetap mengampuni dan mendoakan. Agar Tuhan sendiri yang menanganinya. Dan tetap mengingatkan mereka kepada hal-hal yang benar, Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhannya ini kepada para tua-tua dipesankan dalam 2 Timotius 2 ayat 24, 25, 26. Saya ambil 25, 26 saja. Dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Bapak Ibu sekalian, kalau ketemu seperti orang seperti ini, jangan kita ikut berargumentasi, ngomongin orang itu, gimana sih orang itu. Ada kita sama juga seperti mereka Bapak Ibu sekalian. Karena firman Tuhan menunjukkan ya sudah, apa yang kita lakukan ada batasnya. Biar Tuhan yang menangani, karena ada cara dan waktunya Tuhan. Dan ingat bagi kita harus menjaga diri kita untuk tetap suci dan kudus. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, kita mengetahui ciri-ciri orang yang mengabaikan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin Bapak Ibu sekalian.